Kewirausahaan adalah kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan, siasat kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup menurut Soemahamijaja dalam Pinem. Seorang wirausahawan adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Yang pertama itu ada leadership dalam wirausaha, yang isinya ada pentingnya kepemimpinan dalam berwirausaha. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, prinsip kepemimpinan dalam wirausaha. Menguasai sepenuhnya prinsip dan tindakan kepemimpinan wirausaha adalah suatu proses yang menuntut pertumbuhan seiring dengan 3 komponen, yaitu pengembangan pribadi, individu, efektivitas kerjasama tim, dan perubahan organisasi. Yang ketiga adalah keberhasilan kepemimpinan dan kewirausahaan. Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya diukur dari produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya sendiri. Selanjutnya ada etika bisnis dan etika berwirausaha. Etika bisnis pengertiannya adalah menelusuri asal-usul etika, tak lepas dari asal kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis, yaitu prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip niat baik dan niat tidak berniat jahat, prinsip adil, prinsip hormat pada diri sendiri. Selanjutnya ada tujuan etika bisnis, yaitu untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Selanjutnya mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Dan selanjutnya ada fungsi etika bisnis. Selanjutnya lagi ada etika berwirausaha. Yang pertama ada pengertian etika berwirausaha, yaitu tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika wirausaha, lalu tujuan wirausaha, fungsi etika wirausaha Islam. Nah, selanjutnya ada sikap dan sifat wirausaha. Yang pertama ada sikap wirausaha. Yang kedua ada sifat wirausaha. Yang selanjutnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya ada teori kreativitas dan inovasi, proses kreativitas dan membangkitkan daya imajinasi dan intuisi. Yang pertama ada teori kreativitas dan inovasi. Selanjutnya ada proses kreativitas yang memiliki arti menciptakan suatu hal yang khas dengan cara menghubungkan ide-ide yang sebelumnya tidak memiliki keterkaitan. Selanjutnya membangkitkan daya imajinasi dan intuisi. Rasa bawah sadar atau yang sering kita sebut sebagai alam bawah sadar adalah bagian dari pikiran kita yang memproses imajinasi atau intuisi, gudang kreativitas, serta mengetahui penyebab dan solusi bagi masalah pribadi kita. Pembahasan selanjutnya ada planning dalam berbisnis. Yang pertama ada pengertian planning dalam bisnis, yang kedua kerangka rencana usaha, dan yang terakhir studi kelayakan bisnis. Selanjutnya ada pembahasan realisasi bisnis sebagai implementasi ukhuwah Islamiyah. Yang pertama ada definisi berbisnis itu seperti apa, cara bisnis dijalankannya seperti apa, hambatan dalam sebuah bisnis di lapangan seperti apa, bisnis silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah itu seperti apa, dan mencari peluang usaha itu seperti apa. Selanjutnya pembahasannya tentang studi lapangan bisnis kuliner sushi janda. Yang pertama itu ada perjalanan bisnis, permasalahan dan solusi bisnis, peluang usaha, dan yang terakhir hasil observasi bisnis kuliner. Yang selanjutnya ada jalan menuju wirausaha yang sukses itu bagaimana. Yang pertama tentunya ada pengertian wirausaha sukses, yang kedua jalan menuju wirausaha yang sukses, tokoh biografi Khairul Tanjung, seorang pengusaha yang sukses. Pembahasan selanjutnya ada strategi pemasaran produk dalam meningkatkan penjualan. Yang pertama ada soft selling dan hard selling, kita harus menguasai itu. Dan yang kedua perbedaan soft selling dan hard selling itu apa. Selanjutnya cara memasarkan dan menjual produk menurut kaidah Islam. Yang keempat online dan offline marketing. Dan yang terakhir sales dan marketing. Selanjutnya ada implementasi teori pemasaran terhadap praktik lapangan.
Yang pertama ada pengertian pemasarannya, dan yang kedua ada unsur-unsur pemasarannya, yang ketiga ada implementasi teori pemasaran terhadap praktik lapangan. Selanjutnya ada proses bisnis dalam kewirausahaan. Itu seperti apa sih? Yang pertama tentunya ada proses produksi, proses pemasaran, pengembangan sumber daya, proses distribusi, penanganan keluhan dari pelanggan. Yang selanjutnya ada pembahasan memahami dan menguraikan bisnis dari aspek finansial. Yang pertama ada capital working, yang kedua ada connecting people, yang ketiga konsep finansial dalam Islam itu seperti apa. Yang selanjutnya ada business plan. Yang pertama ada pengertian business plan, yang kedua ada manfaat business plan, langkah-langkah menyusun business plan, dan yang terakhir elemen business plan.